Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رضي الله عنهم وعنا عن جميع المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصح النطق قوى. Kemudian kita menyambung kata Imam Hasan bin Ja'far di dalam kitab Barzanjinya, mensifatkan menggambarkan tentang sosok Nabi kita. Beliau itu berkembang satu harinya masa kecil sama dengan sebulan. Sama dengan sebulan. Itu semua karena memang pertolongan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Faqama ala qadamaihi fi 3. Pada bulan ketiga Nabi sudah bisa berdiri. Itu kalau rinciannya lebih jelas, lihat syarahnya. Nabi itu satu harinya orang lain sama dengan sempurna, seharinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan sebulan penuh orang lain. Sebulan penuh. Di umur 2 bulan, karena yuhibbu ila kulli janib. Apa namanya, kiri kanan kesana kemari, merangkak. 2 bulan sudah bisa merangkak, Bib. Nabi ya, 2 bulan sudah bisa merangkak. Kemudian bulan ketiga sudah bisa berdiri, cuma belum bisa berjalan. Anak kita umur berapa? 7 bulan. 7 bulannya itu sudah standar dia. Kemudian di bulan keempat yamsikul jidar, apa namanya, berjalan sambil berpegangan, ya, merayap di dinding. Bunyi orang Kutai sambil berjawat. Berjalan sambil berjawat. Itu Nabi, ya. Sambil berjawat, sambil berpegangan. Itu di bulan keempat sudah bisa berjalan sambil berpegangan. Wa yamshi qalilan, berjalan sedikit-sedikit. Wa masya fi khamsin di bulan kelima minasyuhur biqubah. Nah, kalau sudah bulan kelima berlepas sudah Nabi. Bulan kelima sudah jalan bujur, sudah bujur berjalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Walamma tamma 6 ashhur kana yasra'u fil mashyi. 6 bulan berlari Nabi. Bisa buka. Bisa 6 bulan lari. 6 bulan lari. Yeah. Di bulan ke-7 yasra' fil mashyi. Jalan agak cepat, bukan lari, jalan agak cepat. Nah, di bulan ke-7 yajri wa yadhab ila kulli janib. Nah, di bulan ke-7 baru sempurna lari Nabi. Mau ke kiri, mau ke kanan, ke depan, ke belakang, itu enggak jatuh lagi sudah. Di bulan ke-8 bisa ngomong dan pembicaraan beliau bisa dipahami. 8 bulan Nabi
bisa bercakap-cakap dengan sempurna. Subhanallah ya. Wa qawiyat fi tis'in min asy-syuhur bi fasihin nutqi kuwah. Dan kuat yang sempurna di bulan ke-9 dengan fasih berbicara kuwah hunya tu Nabi. Kuat bujur-bujur kuat Nabi tadi. Coba sambungannya lagi ya. Walamma balagha 'asharata ashhur kana yarmi bisiham. 10 bulan bisa apa namanya? Menarik panah sudah. 10 bulan. 10 bulan. Anak kita 10 bulan baru bisa bermunculak namanya, baru buka mata. Itu sudah bisa bisiham karena biar bisiham bisa. Kalau orang sekarang bisa nembak ya gitu ya. Atau bisa main ketapel dah. Nah, itu Nabi 10 bulan. 10 bulan bisa melempar. Ma'asibyan beserta anak-anak yang lain. Di umur 2 bulan fassalathu Halimatu wa'adat bihi ila ummih. Di umur 2 tahun berpisah sudah dengan Halimah. Kan disusui oleh Halimah kalau terakhir kemarin. Ya, di umur 2 tahun Nabi dikembalikan oleh Siti Halimah kepada ibu beliau. Summa starja'athu min ummih faraddatu ilaiha falamma balagha arba'ata a'wam 'ala al-asah al-mu'awwal 'alaihi ja'ahu Jibril wa Mika'il 'alaihima thiyabu baydin wa huwa sallallahu alaihi wasallam khalfal buyut yar'al ghanam al-bahm. 4 tahun balik lagi ke Siti Halimah. Ya. Kan 2 tahun dikembalikan kepada ibu beliau, di umur 4 tahun Nabi balik lagi ke Siti Halimah. Nah, di umur 4 tahun tersebut Nabi lagi main-main di belakang rumah, datang Jibril menyerupa berpakaian putih. Nah, ada Jibril pakaian putih, cuman menyerupa aja pakaian putih ya. Nabi sedang mengembala anak kambing. 4 tahun yuk sudah bisa mengembala anak kambing. Anak kambing. Al-bahm wa hiya auladud dha'n. Anak kambing. Di umur 4 tahun Nabi di belakang rumah sudah bisa main-main anak kambing. Memelihara anak kambing sudah ya. Kama qalahu fil Iraqi fi alfiyatis siyar aqama fi Sa'd ibn Bakr indaha. Berada di Bani Sa'ad ibnu Bakar di sisinya di umur 4 tahun. Tajna Sa'duha sempurna keberuntungannya. Fasa'ida bihi sallallahu alaihi wasallam durwatal jabal fa'atja'ahu. Kemudian dibawa Nabi ke atas gunung dan dibelah. Makanya wasyakkal malakani sadrah asy-syarif ladaiha. 2 orang malaikat, Jibril dan Mika'il. Di umur 4 tahun itu Nabi diambil dari belakang rumah, dibawa ke atas gunung, dibelah dada. Sadrahus syarif ladaiha. Itu ketika berada di asuhan Siti Halimah ladaiha. Wa akhraja minna alaqatan damuyatan wa azala minna haddas syaitan wa bisalji ghasalahu. Dikeluarkan dari dalam Nabi gumpalan seperti darah yang kental, warnanya hitam. Dan dari situ dibuang habdas syaitan. Jatah lorong syaitan masuk. Ini penting kita ketahui ya. Ini secara hissiyah saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu zahiran wa batinan itu nur ya. Tidak ada sama sekali syaitan itu bisa mengganggu. Cuman beliau bashar, manusia. Nah, secara manusiawinya beliau juga ada lorong. Ya, ada pintu masuk buat syaitan. Setiap umat anak Bani Adam yang lahir itu ada binti hitam buat syaitan masuk. Ya, menurut Imam Hasan Al-Barzanji ini Nabi juga ada bagian itu. Makanya dibelah itu, dibuang di lubang itu supaya syaitan tidak bisa. Padahal tidak ada apa-apanya syaitan kan. Kisahnya aja ini.
Sebagai manusia pun juga beliau ada gitu ya. Kita jangan membayangkan seperti kita. Kalau kita ini bujur-bujur hantunya ada masuk ke dalam. Kalau Nabi indah, ini kisahnya aja. Nah, itu. Bersarang hantunya dalam kita nih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Nabi sejak kecil itu sudah dikeluarkan. Makanya kalau Habib Ali Habsyi mengatakan itu bukan membuangi kotoran, tapi zadahu tuhran ala tuhrin. Itu menambah bersih aja sebenarnya. Nah, itu beda, sedikit beda persepsinya beliau ya. Kalau ini mengatakan ini secara syariah seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi Nabi pun juga ada bintik hitam di jantung beliau itu. Nah, disitulah lorong masuknya syaitan. Termasuk kita semua ini ada bintik itu. Nah, gitu. Syaitan masuk menggoda lewat sana masuknya. Nah, Nabi habus syaitan itu dibuang oleh Jibril, dibelah, dibuang. Habib Ali Habsyi tidak mau mengatakan Nabi ada bintik hitam. Gitu. Jadi masing-masing dengan dengan tingkat cara beliau memuji Nabi seperti apa. Tapi kalau menurut hadis-hadis itu memang seperti ini, yang mendekati hadis seperti ini. Nah, Nabi punya bintik hitam yang dimasuki, yang bisa syaitan masuk lewat situ. Kisahnya zaman Nabi bisa syaitan masuk ke Nabi. Sayyidina Umar aja tidak berani. Bayang-bayangan aja takut, apalagi Nabi ayo. Mana hebatnya Nabi dengan Sayyidina Umar kan gitu. Kita secara akli aja pikirlah, kalau logika kita aja tidak bisa sama sekali. Memang secara manusiawinya ya Nabi seperti itu. Wabisalzi ghasalah, dengan salju. Salju itu fungsinya ya di sini dijelaskan itu bisa membersihkan bintik tadi sekaligus pendingin. Kan orang dioperasi itu kan kalau jadi kasih dingin, orang luka kah, keselio kah, dikasih es itu kan hilang nyerinya. Nah, Jibril pun juga punya esnya itu, saljunya ditempelkan di jantungnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisalji ghasalah. Dengan salju itu Jibril dan Mikail mencuci. Ada riwayat mengatakan bukan berdua, cuma bertiga, Jibril, Mikail, Israfil yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyatan. Dan di situ pulang diisi dengan hikmah, dengan ma'ani imaniyah, menambah iman. Di sini wa tasdik dan tasdik wa ziyadatu asrar. Rahasia-rahasia Allah ditanamkan di dalam hatinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Summa khatahu bi khatamin nubuwah khatamah. Habis operasi ditutup aja pulang. Khotoh itu menjahit istilahnya. Dijahit, ditutup lagi oleh Jibril. Kemudian setelah dijahit dikasih stempel. Stempel itu kayak lakban tuh Naji. Barang kalau sudah dibungkus rapi itu sudah tertutup baru diikat lagi tuh nah. Itu namanya itu stempelnya. Itu anunya lakbannya lah gitu nah. Ini kayak air itu kan ada plastiknya supaya jangan bocor. Nah, segel. Ya Bib, ditolongin Bib menerjemahkan bahasanya nih Bib. Ini paham ini Bib. Disegel. Ya benar segel itu disegel. Ya segel namanya ya segel. Jangan segel, segel. Ini sama-sama ada juga itu nih, segel. Jadi disegel. Bi khatamin nubuwah. Sambil dibayangkan aja lah. Nabi lagi halus 4 tahun dibelah. Riwayatnya itu dibelah dari bawah leher sampai pusat ini nah. Bukan di bawah pusat. Karena letaknya di bawah susuk ini kan gitu. Nah, itu yang dikeluarkan. Jadi di bawah leher. Ini. Dibelahnya di sini. Lanjut ya. Wa wazanahu farajaha bi alfin min ummatihi ummatil khairiyah. Jibril ini lucu juga.
Habis Nabi diisi hikmah, diisi iman, diisi tasdik, diisi asrar asrar rabbaniyah, Nabi sudah diisi, baru Nabi itu diambil, ditimbang pulang. Nabi ditimbang dengan 1000 umat Nabi yang terbaik. Umat Nabi itu belum ada lagi, cuman sudah ada nama-namanya sudah terdaftar. Oh, ini bakal jadi baik, mudah-mudahan pian masuk di situ. 1000 orang dikumpulkan, dikumpulkan, baru ditimbang dengan Nabi yang sudah dibuat hikmah tadi itu. Nah, Jibril unik ya, Jibril Nabi mau dibanding-bandingkan dengan umat. Jelas saya, lalu jawabannya farajaha. Kalah yang lain, biar 1000. Ini yang terbaik, kamu nyanda baik buat ambil timbang lagi yang baik-baiknya. Umat Nabi yang baik-baik, jadi kumpulkan 1000 orang kebaikannya, baru dibanding dengan kebaikan Nabi itu. Nah, oleh Jibril ditimbang orang-orangnya. Aduh, ini kisahnya aja menunjukkan bahwa Nabi itu mulia. Jangankan dengan kita, dengan malaikatnya kalah malaikat, dengan alam semesta kalah juga, surga kalah, segala alam ini kalah dengan Nabi, tidak ada apa-apaannya gitu. Itu cerita kisahnya aja bahwa Jibril itu seperti itu memperlakukan. Oh, ini kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Farajaha bi alfin min ummatil khairiyah. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf min hali sabah. Nabi tumbuh besar di atas kesempurnaan sifat dari sejak kecil beliau. Jadi sifat Nabi bukan sifat yang tanggung. Kalau kita ini penyabarnya tanggung, penyabarnya tanggung, kita penyabarnya masih ada batasnya. Kalau Nabi tidak ada batasnya sekali ya. Pemurahnya Nabi tidak ada batasnya. Sejak kecil Nabi sudah seperti itu. Kalau kita pemurah kita masih mikir-mikir. Pemasukan tuh besar. Melihat kawan lu berapa kawan nyumbang, baru aku 42. Nah itu mikir-mikir kan, masih hitung-hitung. Nah, itu. Wih, ibarat celengan itu minimal 100, 150 barang nih ya. Tapi masih mending lebih dari target itu. Nah. Itu kita. Nah. Mudah-mudahan berkat Nabi, kita jadi pemurah semua. Nah, Nabi itu akmal, sangat sempurna dari sejak kecil. Sangat sempurna sejak kecil. Dan perlu diingat, kemuliaan yang ada pada diri Nabi bukan itu yang menjadikan Nabi mulia ya. Sabarnya, tawaduknya, pemurahnya Nabi bukan itu yang membuat Nabi mulia. Tapi memang itu gara-gara ada pada diri Nabi, lalu itu yang mulia. Maaf ya. Kalau kita nih si anu bagus pemurah, bagusnya karena pemurahnya. Nah, kalau itu pahami baik-baik, kalau pemurah ada pada diri Nabi, bagusnya pemurah karena ada pada diri Nabi tadi itu. Sabar, bagus karena ada pada diri Nabi. Gitu. Dan seterusnya lah, yang baik-baiknya itu numpang viral, numpang nama lewat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan di sini contohnya, waqad jama'a sallallahu alaihi wasallam al-umur as-salihah al-hamidah wal af'al as-sadidah, hilim, sabar, syukur, adil, zuhud, tawadhu, iffah, jud, syuja'ah, wal haya, wal muruwah, dan segala yang lainnya. Berkata Siti Halimah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ma'agul manil hayy. Pernah satu hari Nabi kita itu kan waktu dengan Siti Halimah, Nabi bersama Siti Halimah, pernah Nabi itu keluar. Faidan ra'ahum yal'abun. Waktu itu anak-anak bermain ini di kampung Gulmanil Hayy, anak kampung di kampungnya Siti Halimah, Bani Sa'ad. Lalu Nabi itu mau main sama anak-anak di kampung situ, main mercon, main kayangan, main guli. Mulai musim mercon pulang ke ini. Itu tadi mana yang halus sih, bawa korek, dikira merokok, kali mau nyala mercon. Pangpong di belakang itu. Nah, Nabi umpat mau umpat. Lalu oleh Siti Halimah tanaha, dilarang umpat main situ. Dari Siti Halimah. Falamma, yuk perhatikan dari sejak kecil itu tidak diberikan bermain sama-sama anak kampung. Ketika Nabi sudah sempurna kekuatan, menghadap Nabi kepada Siti Halimah, wa qala laha ya ummah. Ibu,
Nabi mengiau Halimah kan ibu ya, ibu susuan itu. Ma balu ikhwati lam arahum fil hayy. Apa yang terjadi dengan anak-anak kampung wahai ini? Kok jarang kelihatan wahai ini di kampung nih? Nabi sudah besar nih, badan beliau sudah mulai kuat. Bertanya dengan Siti Halimah, Mak, kenapa anak kampung ini sepi? Kemanaan bubuhalnya? Nah, kalau bahasa kita gitu ya. Kemudian pada siang hari seperti itu, Siti Halimah berkata, ya bunayya innahum yakhrujuna mal aghnam allati razaqnallahu iyyaha bi barakatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka wahai Muhammad tuh ke hutan mengembala kambing. Dulu mereka belum ada kambing. Sekarang semua punya kambing yang segar-segar. Itu pun berkat engkau wahai Nabi Muhammad. Halimah tahu anak kampung jaya makmur berkat Nabi ada di situ. Jadi ketika Nabi masuk ke kampungnya Siti Halimah, bukan hanya rumahnya Siti Halimah, tapi kampung yang ada di Siti Halimah itu semua makmur. Termasuk anak-anaknya punya usaha. Tidak ada yang mengangguran ini dah. Nah, semua ada kerjaan di sehat-sehat pokoknya sudah. Nah, mereka siang hari ke hutan wahai Muhammad. Nah, seperti itu. Fa idza ja'a al-lailu raja'u biha ilaina. Nah, malam baru kumpul di kampung nih. Jadi siang sepi bubuhannya itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma ansafta baini wa baina ikhwati aqudu ana bil hayy atabarradu wa akulu wa astadillu bil-dhilli wa ashrabul alban wal ma al-zalal wa ikhwati yulhikuhum hurran lihawajira wa yalfahu wujuhahum hurrus syamsi. Nabi berucap dengan Siti Halimah, kenapa garang mak aku tidak dikumpulkan dengan bubuhannya itu? Nah, ansafta itu maknanya memisah, membedakan. Kenapa aku dibeda-bedakan dengan orang anak kampung? Bubuhannya keluar ke hutan, aku dibiarkan ke rumah. Aku makan, aku minum, aku nyaman, kipas angin di rumah nih, aku AC, gitu loh. Sementara mereka terkena panasnya siang. Orang kampung nih, kan bekerja di sawit umpamanya ya, atau di tambang itu kena percikan matahari itu kan, panasnya matahari dengan panasnya bumi menyatu sehingga yalfah wujuhum, muka mereka seolah-olah terbakar karena panasnya matahari. Ini Nabi menggambarkan kayak gitu. Coba aku umpat ke situ. Kasihan bubuhannya itu lah. Aku di rumah nyamannya makan minum tidur, makan minum tidur. Nah, kayak gitu. Siapa yang mengistimewakan ini? Siti Halimah. Faqalat ya bunayya innama af'alu dzalika khaufan 'alaika minal a'da wa akhsha 'alaika min salikit thariq wa an yarau jamalaka wa anwaraka fala yasbiruna 'anka. Kenapa aku seperti itu wahai Muhammad? Engkau ini terlalu ganteng, terlalu cantik, terlalu indah, terlalu bagus mukamu nih wahai Muhammad. Kalau ku biarkan keluar ke hutan bersama mereka, aku khawatir ada perampok, ada pencuri, ada pembegal. Engkau karena ganteng diculik. Kan bahari di zaman Nabi mana ada Satpol PP, security kalau Mehmet, apalagi polisi tidak ada. Itu anak-anak yang ganteng itu bisa diculik dan dijual, dijadikan budak hamba sahaya seperti itu. Nah, aku gair dengan awak nih wahai Muhammad, karena bungas Nabi Muhammad itu lagi halus cantik sudah. Karena kegantengan Nabi itulah Siti Halimah menahan Nabi supaya jangan keluar juga, disuruh di rumah aja sudah, supaya aman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ummah ni'mal hafiz Allah. Sepaling baik yang memelihara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lagi halus loh Nabi ini bisa mengucap seperti itu. Sallimini ilaih wa tawakkuli alaih fa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang orang terbaik yang memelihara itu wahai ibu adalah Allah. Coba biarkan aku, pasrahkan aku kepada Allah tersitu. Nabi berucap lagi halus, biarkan aku keluar mak, pasrahkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah yang paling baik sebagai penjaga aku
dan menolong aku. Wa idzan kana Allahu hafidhi falau ijtama'al ardi lama wasalu ilayya. Kalau memang Allah yang menjaga aku biar berkumpul seluruh penduduk bumi ini, tidak ada satupun yang bisa merobohkan aku, wahai mak. Ini ucapan Nabi, tauhidnya sudah matang, lagi halus. Kita sudah beruban kepala, masih belum paham juga lagi antara tawakal dengan Allah, dengan tawakal dengan harta tuh nah. Masih bimbang lagi membedakan lagi nih. Ini namun usaha pun macet, kemana aku makan, mau pikir kayak itu tuh. Nabi ndak. Ni'mal hafiz Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir Allah. Yang paling utama menjaga kita itu adalah Allah, kata Nabi SAW. Berkisah kepada Siti Halimah. Qalat Halimah wa qad dahashtu min kalami. Aku kaget. Nabi loh lagi halus sudah bisa mengucap seperti ini. Luar biasa Nabi kita SAW. Habis itu, faman ladzi turid faqala laha idhab ma'a ikhwati adhabu ma'a ikhwati akunu ma'hum fil mar'a wa usyarikum fis syiddah war raha. Terus Muhammad, apa yang kau mau? Ditawari oleh Halimah. Aku mau keluar. Aku mau ngumpul sama mereka, sama-sama sakit, sama-sama panas, sama-sama merasakan kehidupan pernak-pernik di hutan. Mau umpat juga bekerja. Nabi tadi halus seperti itu mengucap. Hubban wa karamatan. Nah, thumma qalat Halimah liwaladiha dhamrata ya waladi kaifa. Habis itu Nabi dibiarkan. Akhirnya Nabi dibiarkan keluar bersama orang-orang kampung mengembala kambing ke hutan tadi. Seiring waktu si Halimah ada punya anak namanya Dhamrah. Anak laki-laki ya, Dhamrah. Ini umpat juga ke hutan. Mungkin disuruh jadi mata-matanya Muhammad SAW bisa jadi. Untuk ngawasi ya. Lalu setelah berjalan si Halimah bertanya ke anaknya Dhamrah. Kaifa ra'aita akhaka al-yawm? Nak, engkau apa yang kau alami hari ini? Maksudnya kejadian di hutan adakah? Ya ummah, ra'aitul yawm ajaban. Qalat wa man ladzi ra'aitah ya walidi. Aku melihat sesuatu yang ajaib wahai mama. Ada Dhamrah ditanya oleh Halimah, apa kabar Muhammad, kayak apa keadaannya di hutan? Sesuatu yang ajaib setelah terjadi. Ada keajaiban, mak. Terus keajaibannya apa? Ya ummah, ma min hajarin wala syajarin wala madarin wala jabarin illa yusallimu alaihi shifahan wa yukallimuhu ayanan. Nabi itu tidak melewati batu, tidak melewati pohon, tidak melewati bebatuan, padang-padang tanah, kecuali semuanya mengucap salam kepada Nabi kita SAW. Shifahan itu apa syifah? Syifa secara lisan. Kalau bahasa kita Assalamualaikum itu jelas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu kedengaran oleh si Dhamrah tadi. Itu di hutannya. Nabi lagi di hutan. Kedengaran oleh Iyanan. Nampak dengan mata kepala. Bukan yang lindung. Bukan lindung. Gitu nah. Ini batu-batunya ini kelihatan mengucap dengan Nabi itu lah. Gitu maksud Dhamrah ya. Ajaib mak. Batu, pohon, kayu, semua mengucap salam kepada Nabi kita. Ini mata kepala bos orang yang menyaksikan itu. Kata si Dhamrah. Wa ma kana yata'u birijlih mawdi'an illa wa yambutu fihi al-'ashbu wa yakhduru min sa'atih. Nabi itu tidak menginjakkan kakinya ke suatu tempat yang gersang, tempat itu menjadi subur. Tumbuh rumput, tanaman seketika itu juga. Ini wadahnya gersang, ya dilewati Nabi. Ketika diinjak, diangkat oleh Nabi, tumbuh rumput, rumputnya menghijau, langsung menghijau. Itu yang dilihat oleh Dhamrah. Min sa'atih, saat itu juga. Adapun kambing, dia menurut terhadap perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In amaraha bil wuquf waqafat. Kalau disuruh diam, diam. Kalau disuruh jalan, jalan kambing.
Kalau yang lain kan mengembala kan dipukul dulu atau diseret dulu baru bisa bergerak. Nabi tinggal perintah, jalan semuanya. Itu dilihat oleh Damrah. Tidak sampai di situ, wa a'dhamu min dzalik annana dakhalna wadil wuhush. Yang paling ajaib lagi, wahai Mama, kami masuk ke suatu lembah yang penuh dengan binatang buas. Wadil wuhush. Lembah isinya tuh macan, serigala, binatang buas ya. Wadil wuhush ya, binatang buas. Gitu. Waqad hadarnahu minhu fa'aba illa anna ad-dukhul. Nabi itu sudah kupadahi bunyi Damrah, jangan masuk ke situ. Jangan terjun ke situ. Itu udah buayanya. Di situ ada harimaunya. Nah, tapi Nabi tidak, tetap Nabi masih masuk, kata si Damrah. Falamma ikhtaraqna dalikal wadi faidan, ketika Nabi sudah masuk ke dalam lembah itu, kemudian nahnu bisab'in wajhu kal mujni. Ada binatang buas muncul. Ketika masuk di suatu lembah, tiba-tiba ada binatang buas yang muncul di situ. Wajhuhu kal mujni. Apa mujni? Wajhuhu mim apa itu? Wajhuhu kal mujni. Ya. Baik. Apa guru? Sangar ya? Sangar. Hah? Kasar. Ketika masuk ke lembah itu ada binatang wajahnya seram. Sangar. Wajah binatang itu sangar. Ini kita bayangkan seorang aja wajahnya seperti apa lagi. Pokoknya wajahnya sangar ya. Wa khadduhu kal musni. Pipinya kasar. Di sini khosni itu batu yang kasar. Artinya pipinya itu bukan lembut. Lembut kan yang bagus. Ini kasar. Kayak batu Gerindra tuh nah. Wa qad fatha fammah wa banat ay anyabuh kal khanajir. Ketika dia membuka mulut itu giginya kayak pisau. Berkeruncingan orang Banjar tuh nah. Tumbuh giginya. Gigi-giginya itu kayak pisau-pisau belati. Nah. Wa ainah itu kakobsin ya. Kob baksin. Iyanya dibuang. Kakobsin nar seperti matanya seperti nyala api. Dapat binatang apa, Bib? Gigi kayak pisau, mata kayak nyala api, pipi kasar, sangar ya. Pokoknya sangar sudah. Falamma nadhara ila Muhammad naqasa ala atibai wa rama bi nafsihi ila al-ard. Kan harusnya ini menyeramkan kalau binatang kayak gini ya. Ketika bertemu Nabi Muhammad yang masih kecil, itu naqasa ala akibah. Apa namanya, membantingkan badannya ke samping. Buang badan. Warama binafsi ilal ard. Berendah. Sangar langsung merendahkan diri di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yamragu khaddahu 'ala turab. Bahkan dia meletakkan daguknya di tanah. Artinya rendah bujur sudah. Hilang sudah kesangarannya tadi ya. Wa yatakallamu bi kalamil adamiyin. Bahkan dia bisa ngomong bahasa manusia. Wa qala assalamu alayka ya Muhammad. Padahal sudah dipadahi Damrah, Bib, jangan masuk ke situ. Sini wadahnya sangar, banyak binatang buas. Berdapat binatang buas, sekalinya binatang buasnya yang
tunduk di hadapan Nabi, bahkan mengucap salam di hadapan Nabi. Famasya ilahi akhi Muhammad ghairu makrub. Bahkan Nabi menyampari binatang itu, mendekati binatang itu tanpa khawatir. Tidak merasa takut. Tsumma khatabahu fi udhunih. Nabi bisiki telinganya. Bayangkan aja, mungkin ini macan tutul yang sudah berendam di hutan puluhan tahun kan. Tahu macan tutul itu kan dia sangar di atas, sangar di air kan itu. Kalau singanya kuat di atas ya, terjun ke air tak berani. Buaya tangkapnya ini kan sangar mujur sudah. Nah, didatangi oleh Nabi, dibisikin pada telinganya, was-sab'u munkisun, munkisu ra'sih. Binatang itu dikesahin Nabi angguk-angguk. Artinya paham nih bahasa Nabi. Yo. Kehebatannya Nabi ya. Bisa bicara dengan binatang buas. Tsumma asyara ilaihi fawalla as-sab'u faqalat lahu ya akhi man ladzi qulta lahu hatta dhahaba hariban. Muji Nabi menunjuk ke sana tuh nah. Ke sana aja dah. Itu hutan kan. Seret ditunjuk oleh Nabi. Langsung lari lari binatang itu buka. Nah, lalu si Dian Sanak itu Damrah berucap, apa Muhammad kau ucapkan tadi sehingga kabur buka, bacaannya apa bacaannya? Nah, kalau kita kan gitu tuh. Bisa menangkap ular, bacaannya apa? Bunyi Nabi Muhammad, qultu la taqrab hadzal wadi wa la tukhzi bi ardina abada. Fa ajabani wa walla hariban. Nabi cuma mengucap padahal jangan lagi ke sini yo. Gitu. Jangan pernah lagi datang ke bumi kami. Angkut langsung lari saja. Itu aja bacaannya itu aja. Nah, barangkali besok ke mana? Mancing ke hutan dia siapa tahu ketemu dengan kan kobra kah, buaya kah di paparak ya telinganya kan. Jangan parak ke sini lagi, buka sana. Nah, ya, ternyata kita yang buka tadi. Gitu ya. Ini kenapa kita bacakan, mudah-mudahan kita melihat kebesaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Itu masih halus, masih di dalam asuhannya Siti Halimah. Masuk ke hutan bisa bicara dengan binatang buas. Bahkan binatang buas itu diusir oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, summa raddatu ila ummihi wa hiya bi ghairu sahiyah hadra. Kemudian sampai masanya itu Aminah mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibunya dalam keadaan kurang sahiyah, itu tidak nyaman hati lah pokoknya, kesayangan dengan Nabi. Cuman sudah anak orang namanya dibalikan itu dipulangkan. Hadran min an yusaba bimusabin hadithin takhsyah. Halimah takut terjadi apa-apa pada diri Nabi Muhammad. Ayo dibelah dada, masuk ke hutan. Ini mau kubiarkan lagi macam-macam terjadi nih bunyi Halimah. Nah, baik dibalikkan aja sudah ke ibunya gitu ya, ke pangkuan ibunya. Sampai masanya wa wafadat alaihi Halimatus Sa'diyah fi ayyami Khadijatas Sayyidah Al-Wadiyah. Panjang ceritanya sampai Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Nabi baru ketemu lagi dengan Siti Halimah. Umur 25 tahun ya. Nabi kawin kan, baru ketemu lagi dengan Nabi. Khadijah As-Sayyidah Al-Wadiyah yang baik hati, yang baik perangainya, baik akhlaknya. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahabaha min hibahil wafir bihibah. Itu bukan bihayah, bihibah. Fahabaha min hibahil wafir bihibah. Itu Siti Halimah datang ke Nabi mengeluh akan pahitnya kehidupan Siti Halimah. Terpisah dengan Nabi yuk. Terpisah dengan Nabi, sakit sudah usahanya. Sakit. Nah, lalu Nabi fahabaha. Ini kan kalau a'ta itu memberi ya. Ini haba juga memberi. Cuman kata guru kita bedanya a'ta dengan, walaupun haba ini maknanya a'ta juga, cuman haba ini pemberiannya yang banyak. Ulun bisa aja beri pian duit 10.000,
Itu namanya memberi. Nah, kalau motor diberi, rumah diberi, sembakonya diberi, nah itu haba sudah ya. Memberi dengan pemberian yang banyak. Fahaba min hibaihi, maka Nabi memberi Siti Halimah dengan pemberiannya yang banyak bihibah, karena kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat juga Siti Halimah itu mengeluh akan sulitnya kehidupan, tapi Nabi luar biasa. Itu sampai lagi waqadimat alaihi yauma Hunainin, perang Hunain datang lagi Siti Halimah. Faqama ilaiha, Nabi menghadapi Siti Halimah berdiri. Wa akhadatul aryahiyah, dan Siti Halimah mendapatkan ketenangan. Wa basata laha min ridahi syarif bisata birdihi wa nadah, dan Nabi mengurakkan sorbannya untuk Siti Halimah, sorban yang mulia ini sebagai bentangan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sorban ini tahu enggak? Ini wadahnya kan di sini nih. Ya, di sini paling rendah ya. Ini sorban. Nah, ketika Siti Halimah datang, itu sorban ditaruh di lantai. Ya. Ditaruh di lantai. Ini cara Nabi mengajari kita, ibu sesusuan pun dihormati luar biasa oleh Nabi kita. Bagaimana ibu sendiri, bagaimana orang tua sendiri dihargai luar biasa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi lagi bagi-bagi daging pada perang Hunain itu. Melihat Halimah datang, Nabi berdiri menyambut Nabi berdiri. Menyambut datang Halimah. Baru diurakkan sorban, disuruh duduk di situ di sorban itu. Nah, datang lagi lakinya Siti Halimah, disuruh duduk di sampingnya. Anaknya Siti Halimah yang laki ada namanya Abdullah, disuruh samping di situ lagi. Ada lagi Syaimah, anak yang perempuan, duduk di samping itu juga. Dihormati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sini dikatakan bahkan Nabi itu memberi Siti Halimah berapa? Isyrina ra'san minal ghanam, 20 ekor kambing. Kambing wah ini apalagi para Idul Adha. Enggak usah bicara Idul Adha ya, 5 juta seekor. Iya kah? Berapa Guru Hadi? Ini Guru Hadi. 4. Tergantung ukurannya. 5 juta lah anggap. Kali 20. Berapa Guru? 100 juta. Lihat pemurahnya Nabi dengan mama sesusuan. 100 juta, Bib. 100 juta memberi kuitan. Ini kita enggak duit kuitan dipretelin pulang. Mak, ada kan duit lagi ya. Stres mama beli ke rumah, mikirkan hutang seorang aja. Kita yang memuliakan mama abah, nah kita yang memuliakan. Nah, sudah cukup, mulai lagi halus, peler burit dibasuhi itu sudah cukup aja sudah. Nah, sudah besar di seorang pulang menggantikan itu posisi itu. Nah, harta kita ya harta mama, jangan harta kita harta kita. Harta kita itu sama harta mama dah, jangan dibedakan. Dapat bini baru loh, harta kita hartaku juga. Mama cari seorang yang mak juga. Seorang nyaman tinggal di rumah baru dengan bini muda aja. Mama dikontrakkan rumah. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini tidak ada ya. Orangnya baik-baik semua dengan kuitan ramah di sini semuanya nih. Itu. Abah mama itu nah. Jadi harta kita harta mama sama lah gitu dah. Jangan harta mama harta kita harta mama, harta kita harta abah gitu dah. Apa yang dimau abah mama lepaskan semuanya. Itu Nabi 20 ekor kambing wabakarat dan beberapa ekor unta. Bukan hanya sekambing ditambah unta lagi. Subhanallah ya. Wasahih annaha aslamat ma'a zawjiha wal banin wad dzurriyyah. Yang benar itu Siti Halimah masuk Islam bersama suaminya, bersama anaknya dan turunannya. Waqad addahuma fis sahabah jam'un min thiqatir ruwat. Para ulama hadis meriwayatkan bahwa Siti Halimah dan suaminya ini termasuk sahabat Nabi. Sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Ada sebagian orang tuh mengatakan Halimah ini tidak sempat masuk Islam. Jangan sampai
masuk ke otak kita pemahaman seperti itu. Semua yang pernah menyusui Nabi itu masuk Islam. Kenapa? Sebab itu loh air sesusuan masuk ke dalam jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maulah orang kafir masuk ke dalam perut Nabi, tidak mungkin kan itu. Lucu, lucu. Nah, jadi baik Suwaibah al-Aslamiyah ataupun Halimah as-Sa'diyah semuanya muslimah. Islam, tidak ada yang nggak Islam. Kenapa? Ini kekasih Allah. Ada masa sumbang sih dari orang yang bukan, maaf, yang tidak kenal Allah, yang tidak percaya Allah, yang kafir akan Allah, menyuapi makanan ke dalam perutnya Nabi Muhammad. Itu hal yang mustahil, hal yang lucu. Dan Nabi ini dipelihara dari sesusuannya. Siti Halimah ataupun Suwaibah al-Aslamiyah semuanya muslimah, semuanya Islam. Bahkan yang sahih dikatakan Halimah termasuk sahabat, termasuk kelompok sahabat Nabi. Nah, itu aja, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan panjang umur. Sebagai penutup, Ahmad mau kalam. Sebagai oleh-oleh ya, di antara ini tambahan-tambahan aja, di antara sumber penyakit itu adanya dari mata ya, penyakit ain namanya. Jadi penyakit ini muncul dari pandangan, kemudian hadir hasad, bersamaan itu juga lalu jadi hasud, baru dibisik-bisiki oleh syaitan. Mata itu kalau melihat yang ajaib, lalu ada sebagian yang merasa dengki, merasa iri, syaitan numpang situ, dia akan cemooh, caci. Nah itu iya lalu yang dilihat itu jadi rusak, yang dilihat itu jadi rusak. Itu kapan itu bermuara dari mata si hasud tadi itu. Mata si hasud tadi itu. Bahkan Nabi kita mengajari, aku kalau khawatir dengan sesuatu ke yang pandang, padahal Nabi ini bebas hasud loh itu. Jangan dikira Nabi pernah dengki sama orang, enggak ya. Masalah sakit hati ya. Nabi tidak pernah sakit hati, cuman Nabi itu berucap, aku kalau khawatir dengan sesuatu yang kulihat sampai itu barang itu jadi rusak, aku berdoa. Nah, ini doanya ini perlu kita pahami. Doa Nabi, Allahumma barik fih, Allahumma barik fih wala tadurrahum. Itu doa Nabi. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu, kita ini manusia ya, kita ini kotor, kita ini banyak kurangnya daripada baiknya. Hati kita ini kalau melihat orang baik, kadang-kadang kita cemburu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, andai kata terjadi pandangan yang tidak bagus dari diri kita, kita berdoa supaya jangan rusak ampun orang tuh. Nah, doanya, ya Allah berkati itu, jangan kau mudaratkan. Allahumma barik fih wala tadurrahu. Allahumma barik fih wala tadurrah. Itu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau doa yang lain ada, dibaca Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, ini yang masyhur ya. Makanya kalau di Tarim Masya Allah, mobil orang itu kan ya. Di Tarim itu banyak tulisan ya. Di mobil, di rumah tulisannya Masya Allah. Masya Allah. Itu di mana wadahnya? Di belakang. Kan mobil kalau di belakang itu kan, kalau di sini kan ketunggu jadamu tulisannya, kalau terekah. Kan mobil juga, Beb. Kan kita ada tulisannya kayak ya. Kalau kita kan walaupun 5.000 tetap ku kejar. Kan gitu tuh bahasa-bahasanya ya kalau kita. Kalau di sana tulisannya Masya Allah. Jadi yang melihat itu, yang di dalam mobil itu aman dari penyakit. Kalau kita di belakang melihat Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, la quwata illa billah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ra'a syai'an fa'ajabah,
Orang yang melihat sesuatu, dia mengagumi dengan sesuatu itu, faqul masya Allah la quwata illa billah. Bukan la haula wa quwata, masya Allah la quwata illa billah. Jadi dua bacaan ya, boleh pilih. Allahumma barik fih wa la tadurrahu. Satu, pilihan kedua masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah. Ini yang sugih-sugih bisi oto, bisi mobil mewah, baguslah ditulis masya Allah la quwata illa billah. Siapa tahu ada orang iri, kita tidak tahu. Orang iri. Siapa tahu. Nah, hirinya orang, dengkinya orang itu yang meruntuhkan, itu dia yang menimbulkan penyakit kan gitu, Bib. Kan gitu. Sama kalau kita melihat anak bunga cantik, lucunya, salam dulu. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu jadi tinggal itu tadi. Kasiannya yang mulang ya demam tuh ya. Pulang ke rumah sakit, anak makan bagus aja, normal aja, netek mamanya aja. Nah, itu gara-gara kadang-kadang muncul kecemburuan dari orang lain itu. Sehingga ini mendoakan yang atau pikiran rencana buruknya ada di situ ya. Lalu baca masya Allah. Ini tambahan aja ya, terlepas daripada riwayat kitab yang kita baca tadi. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Nabi beberapa kali membacakan kata Nabi u'idukuma. Karena dua ya, di kalimatillah tammat min syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Itu kalau sorangan u'iduka aja lagi. Bisi anak satu, Bib. Nah, itu u'iduka bacaannya. Kalau dua u'idukuma. Nah, itu tadi. Apa tadi guru? Nah, nanti habis ini catatlah sama Habib ini. Kalau saya ulang-ulangi bukan aja Mas itu. Bacaan Nabi kepada Sayyidina Hasan Husain, u'idzukum bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, itu bacaannya ya. Itu bagi kita untuk melindungi anak turunan kita. Ya, bacaan kita melindungi anak kita. Dibacakan itu. Jadi kalau ada pandangan mata yang buruk, yang hasud, yang dengki, aman. Karena doa Nabi di situ ada. Harta pun juga demikian. Harta anak turunan kita. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Ditiupkan kah? Terserah. Mau tiup atau enggak. Yang penting dibacakan dulu. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Bilanya kurang paham, bertanya aja dengan yang paham-paham ini. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul dengan Nabi di dunia, dikubur sampai yaumil mahsyar, sampai masuk surga. Ala dunia Al-Fatihah.